Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang contoh 1. Berikut ini merupakan data nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data di atas. Pertama-tama kita cari datum tertingginya adalah di sini 92, datum terendahnya adalah 38. N-nya adalah 40, kemudian log 40 adalah 1,602. Kemudian kita cari jangkauannya dulu. X max-nya 92 dikurang X min-nya 38, hasilnya 54. Kemudian kita cari banyaknya kelas. Banyaknya kelas menggunakan rumus Target, di mana 1 ditambah 3,3 dikali log N. Log N-nya tadi adalah 40. Log 40 adalah 1,602. Nah, di sini perhatikan ada penjumlahan dan operasi perkalian. Kita lakukan perkalian dulu. Berarti 1 ditambah 3,3 dikali 1,602 adalah 5,286. Kemudian baru kita jumlahkan 6,286. Di sini ini artinya adalah mendekati. Jadi kalau untuk soal statistika ini, khusus soal ini, kita selalu pembulatan ke atas. Jadi walaupun di sini 2 itu kurang dari 5, tetap dibulatkan ke atas. Di sini jadi 7 pembulatan ke atas. Kemudian kita mencari interval kelas, berarti jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya tadi 54 dibagi 7 sama dengan 7,7. Mendekatinya jadi selalu pembulatan ke atas ya. Nah, di sini tadi X min-nya datum minimumnya adalah 38 dan panjang intervalnya adalah 8. Sehingga artinya ini kita mulai dari 38, dari kecil 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Sehingga pada kelas pertama itu dituliskan menjadi 38 sampai 45. Dari hasil perhitungan ini, maka kita akan membuatkan tabel distribusi frekuensinya. Catatan yang harus diperhatikan untuk kelas yang pertama itu dimulai dari datum terkecil 38, kemudian intervalnya 8, berarti ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti dituliskan jadi 38 sampai 45. Dari ini 3845 kita tuangkan ke sini ke tabelnya 3845. Setelah 45 berarti di sini 46. 46 ditambah 8 itu 54. Ditambah 8 itu 62, ditambah 8 itu 70, ditambah 8 78, ditambah 8 86. Kemudian kita tinggal cari selisihnya, berarti di sini 53, 61, 69, 77, 85, 93. Nah, sekarang kita tinggal menghitung berapa banyak, misalnya kita mulai dari 65, jadi 65 kita coret, berarti 65 letaknya di antara 62 sampai 69. Kita tulis tarusnya 1, kemudian 55 di sini berarti letaknya di sini 55. Kemudian 74 berarti letaknya di sini ya. Kemudian 90 kita coret lagi, 90 letaknya di sini. Kemudian 64 letaknya di sini. 64 kita coret. Kemudian 82 kita coret adanya di sini. 46 kita coret berarti ada di sini. Kemudian 38 ada di sini. Kemudian kita coret lagi 78 ada di sini. 60 ada di sini. Lanjutkan terus sampai selesai. 50 berarti di sini letaknya. 68 di sini letaknya. 71 di sini letaknya. 28753. Kita jumlahkan di sini, jumlah semuanya adalah 40.
Selanjutnya setelah buat tabel ini dari turus jadi frekuensi, kemudian kita mencari besar sudut pusat dan presentasinya. Jadi kalau di sini 2, di sini 40, berarti nulisnya 2/40 dikali 360 derajat. Perhatikan di sini 360 dibagi 40 itu dapat 9, maka 2 kali 9 sama dengan 18 derajat. Yang ini 8 dibagi 40 dikali 360 derajat, ini bisa kita coret, dapatnya 9. 8 kali 9 72 derajat, ini sama 72 derajat juga. Yang ini 9 kali 7 sama dengan 63 derajat. Yang ini 9 kali 5 sama dengan 45 derajat. Yang ini sama dengan yang ini, 63 derajat. Yang ini sama dengan 9 kali 3 27 derajat. Untuk presentasinya sama, di sini 2, maka di sini 2/40 dikali 100%. Ini kita coret nolnya 1, berarti 20 dibagi 4 sama dengan 5%. Yang ini kita coret juga, dapatnya 80 dibagi 4 adalah 20%. Yang ini sama, jadi 20% juga. Kemudian yang ini kita coret jadinya 70 Bapak ini 70 dibagi 4 sama dengan 17. Kita bulatkan ya. 5 kali ini juga kita coret, 50 dibagi 4. Yang ini sama 18%, yang ini 8%. Totalnya adalah 100%. Sekarang dari tabel distribusi ini kita akan membuat diagram batangnya. Untuk yang pertama 38 sampai 45 itu hanya sampai 2 saja. Perhatikan baik-baik sebelum kalian membuat diagram batang, buatlah skala yang sama. Jadi kalau di sini 3 kotak, maka 3 kotak semua. Ini skala yang sama, gunakan skala yang sama untuk sumbu X. Begitu juga untuk sumbu Y. Jika 1 kotak semua, maka 1 kotak. Atau kalau 1 cm, 1 cm semua. Atau kalau 2 cm, 2 cm semua. Jadi untuk membuat diagram batang maupun diagram garis, yang harus kalian perhatikan adalah buat skala yang tetap atau sama. Jadi pertama di sini 38 sampai 45 itu 2 saja. Berarti kita tandain dulu di sini ya. Perhatikan di sini tadi 3845 adalah 2, jadi sampai di sini 2. Lakukan selanjutnya berarti dia 8 ya, yang ini 8. Nah, selanjutnya 46 itu 8, 54 sampai 61 itu 8 juga. Kemudian 62 sampai 69 itu 7. Terus 70 sampai 77 itu adalah 5. Kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi inilah dari tabel ini menjadi seperti ini diagram batangnya. Sekarang kita lanjut dari tabel ini, kita buat diagram garisnya. Pertama buat skala pada sumbu Y nya itu sama yaitu 1 kotak 1 kotak atau 1 cm atau 1 cm. Begitu juga untuk sumbu Y nya kita buat di sini saya 3 kotak ya. Langkahnya sama, perhatikan di sini 38 sampai 45 itu 2, maka di sini kita tandain 2. Kemudian 46 sampai 53 itu 8, berarti kita tandain di sini 8. Jadi di sini 8 ya. Kemudian ini juga sama, 8 juga. Kemudian di sini 62 itu adalah 7. Setelah kita dapat semua titik-titiknya, kemudian kita hubungkan setiap titik menjadi 2 titik menjadi garis. Nah, jadi tabel ini diagram garisnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya tabel ini akan kita buat diagram lingkarannya. Diagram lingkarannya kita buat 1 titik di sini, kemudian kita buat lingkaran.
Ini adalah gambar lingkaran yang tadi dari sebuah titik yang kita buat tadi. Dari titik ini tarik sebuah garis yang menuju ke keliling lingkaran. Kemudian kita letakkan busur. Perhatikan di sini ada busurnya, ada titik tengah. Nih kalau teman-teman lihat di sini ada titik tengah. Mepetkan dengan titiknya. Kemudian garis yang ini luruskan dengan penggarisnya. Jadi kita mepetkan seperti ini. Kemudian kita ukurkan dari angka 0 ini, kita ukurkan 18 derajat. Jadi di sini 0, 10, 20, berarti 18-nya di sini. Nah, data yang pertama tadi 38 sampai 45 ada 18 derajat. Jadi tadi setelah kita buat lingkaran, titiknya dihubungkan satu garis ke sini, kemudian ukurkan 18 derajat. 18 derajat tadi sudah dijelaskan bahwa titik tengah busur berimpit dengan garis yang ini, kemudian ukurkan 18 derajat. Jadi dari 0 18 derajat. Lakukan terus sampai lingkaran ini sesuai dengan 18, 72 dan seterusnya sampai 360 derajat. Jadi dari tabel perhitungan ini dibuatkan diagram lingkarannya akan jadi seperti ini. Jadi dari 18 derajat, 72, 72 derajat, 63 dan seterusnya sampai satu putaran penuh. Demikian tentang pembuatan dari tabel distribusi sampai ke diagram lingkaran. Jadi kita belajar 4 hal: membuat tabel distribusi frekuensi, membuat tabel diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.